Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bhinneka
mematuhi ajaran dan agama sesuai kepercayaan mereka masing-masing. Pintar. Jadi kita harus mematuhi ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, untuk contoh penerapannya, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada nih, kalian di kelas ini apakah ada perbedaan dalam segi agama? Ada tidak? Tidak. Ada kerabat, tapi di lingkungan sekitar kalian ada yang berbeda kan? Agamanya? Ada. Misalnya nih, kalian punya teman yang berbeda agama. Nah, ada tugas sekolah untuk kerja kelompok di hari Minggu. Agama teman kalian ini Kristen. Apa yang kalian lakukan ketika teman kalian meminta izin untuk telat menghadiri kerja kelompok pada hari Minggu tersebut? Bagaimana sikap kalian? Dia izin melalui WA, teman-teman, saya izin ya tidak bisa mengikuti atau izin telat untuk mengikuti kerja kelompok kita pada pagi hari ini. Bagaimana sikap kalian? Apakah kalian mengizinkan dengan memberikan penjelasan atau pertimbangan konsekuensinya, atau kalian biarkan tanpa menjawab pesan dari teman kalian tersebut? Ada yang bisa menjawab? Mengizinkan. Gimana Mas Bagus? Mengizinkan teman saya yang berbeda agama, karena itu adalah sebagian dari sikap toleransi saya. Pintar. Nah, tidak hanya jangan sampai kita lain di mulut dan lain di tindakan. Jangan sampai, kita harus bisa menyeimbangkan. Kita harus merealisasikannya antara ucapan kita dengan tindakan kita secara nyata. Tidak hanya jangan sampai ucapan kita A tapi tindakan kita B. Itu salah. Kita harus bisa konsisten akan ucapan kita dengan merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk sila kedua, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa makna dari sila tersebut? Ada yang tahu? Di sebelah sini ada yang tahu? Apa maknanya? Menekankan pentingnya menghargai hak asasi manusia setiap orang. Pentingnya menghargai hak-hak asasi. Jadi dari hak-hak itu kan kita adil nih, kita setara dalam hak-haknya. Jadi kita harus adil, kita mempunyai hak masing-masing. Contohnya kita mempunyai teman, kita saling berkumpul nih, tapi kita kelaparan. Nah, sedangkan yang membawa bekal itu hanya kita sendiri, hanya satu orang. Apa yang akan kalian lakukan ketika satu orang ini, kita yang mempunyai bekal, tetapi yang lainnya ini tidak mempunyai bekal? Apakah kalian akan berbagi atau tidak? Yakin berbagi? Tidak kelaparan lagi? Kan harus berbagi. Yang seharusnya satu bekal untuk kalian, tapi harus dikongsi dengan teman yang lainnya. Ikhlas? Kok loyo gini? Kok lemes jawabnya? Nggak ikhlas? Ikhlas Bu, kalau mau temannya. Bentar. Oke, untuk sila selanjutnya, sila ketiga. Ada yang tahu maknanya? Ayo inisiatif. Ada yang tahu? Mbak Baiti, ada yang makna dari sila ketiga? Mampu menempatkan kesatuan serta kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, jadi kita harus melakukan apa yang seperti dikatakan oleh Mbak Baiti. Kita ini masyarakat atau hidup di bangsa Indonesia yang beragam, yang kaya akan keanekaragaman, baik dari suku, agama, ras, budaya, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Di tengah perbedaan itu, jangan menjadikan kita hambatan untuk mempersatukan kita. Alasannya, tuh kita juga
setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan dan kesetaraan dalam memperoleh masyarakat dari pembangunan dan kemakmuran nasional. Nah, jadi dari kelima nilai-nilai Pancasila ini memiliki makna, memiliki maksud tersendiri. Jadi tidak sekedar hanya pajangan tulisan saja, tapi ada makna yang tersirat di dalamnya yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Yang pertama yang barusan dijelaskan yaitu subbab pertama, semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sebab yang kedua yaitu hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi Pancasila ini mempunyai hubungan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang tahu arti dari Pancasila? Mbak Eka, arti dari Pancasila apa? Pancasila merupakan dasar ideologi negara ini. Nah, jadi Pancasila itu dasar negara kita, pandangan hidup bangsa kita, ideologi kita. Untuk Undang-Undang Dasar, ada yang tahu apa itu Undang-Undang Dasar? Norma dan aturan bernegara. Nah, jadi Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara. Sedangkan undang-undang, konstitusi atau aturan, norma-norma yang berisi norma-norma, aturan, dan lainnya. Ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar? Sebutkan satu contoh hubungan dari Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, silakan Mbak Nika. Contohnya pada pasal 31 ayat 5 yang nampak terlihat bahwa pasal tersebut berdasarkan pada semangat persatuan bangsa yang merupakan sila ketiga. Nah, jadi dalam Undang-Undang Dasar itu termuat atau tercantum nilai Pancasila. Contohnya sila, baik sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan sila kelima. Oke. Nah, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila menjadi sumber dari pembentukan atau aturan undang-undang yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, tingkatannya nih antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar lebih tinggi mana? Pancasila atau Undang-Undang? Pancasila. Pancasila. Yakin? Yakin Pancasila? Ya. Tidak Undang-Undang? Kan Undang-Undang lebih banyak nih isinya. Yakin? Yakin. Nah, yang ketiga, hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda tapi tetap satu jua, Bu. Kita itu artinya ya, Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai apa dalam negara kita? Simbol bangsa. Pintar. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai semboyan bangsa Indonesia yang berada di logo negara kita, di burung Garuda, di bawah cakarnya memuat tulisan Bhinneka
Pancasila. Nah, ada yang bisa menyebutkan dan menjelaskan hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika? Ayo, siapa yang mau menjawab? Dibuka materinya. Boleh kok dibuka. Mbak Ajeng, boleh disebutkan hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika? Oke, temannya yang lain bisa membantu. Ayo yang lainnya bisa mikir nih, apa sih hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika? Oke, silakan. Untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika Pancasila mempersatukan perbedaan suku, ras, etnis, agama, budaya, dan geografis dalam satu titik dan membangun bineka pada setiap silanya. Pintar. Jadi bentuk dari hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika lebih tepatnya pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kan Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, dengan sila ketiga tersebut, Persatuan Indonesia, kita menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia kita ini tanpa memandang ras, agama, atau perbedaan lainnya. Nah, yang terakhir, hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu apa hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ayo Mas Bintang, apa? Tahu nggak apa hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kan sudah disampaikan juga kan pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila menjadi sistem nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi sistem yang mengatur setiap tatanan kehidupan, baik sosial, budaya, politik, pendidikan, juga agama. Nah, jadi kan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini kan Pancasila ya. Nah, hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mewujudkan cita-cita tujuan dari bangsa Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Mas Bintang juga betul, juga benar. Nah, oleh karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini kan mempunyai cita-cita dan tujuan yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepatnya pada alinea keberapa tujuan dan cita-cita negara kita? Ada pada alinea keberapa? Ada yang tahu? Keberapa? Kok kayak ragu gitu? Keberapa? Ayo yang yakin dong, harus kompak. Ayo, yang keberapa? Kurang semangat. Gak yakin tak dengan jawabannya? Ayo, kok cuma 1-2 bunyinya dari segini banyaknya siswa? Alinea keberapa? 4. Pintar, alinea keempat, memuat tujuan cita-cita bangsa kita, bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dari nilai-nilai Pancasila itu kita harus merealisasikannya, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mewujudkan, meraih cita-cita
bisa didengar? Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman anak-anak, kita harus mengimplementasikan dari kelima nilai-nilai yang ada di Pancasila ini. Jangan hanya dihafal, tapi kita realisasikan dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sudah paham untuk materi hubungan Pancasila dengan Undang-Undang